Di video kali ini kita mau bikin nastar kue kering idola sejuta umat yang wajib ada kalau lagi lebaran. Ikutin step by stepnya biar dapat nastar lumer yang cantik, kinclong, dan pastinya enak serta layak jual. Plus di video ini akan ada sedikit info mengenai perbandingan penggunaan beberapa mentega atau butter. Simak videonya sampai selesai. Sebelumnya kita mau bikin nastarnya terlebih dahulu. Siapkan wadah, masukkan 200 gram margarin atau mentega, boleh mix atau campuran margarin dan mentega. Ini aku pakai 100 gram margarin dan 100 gram mentega atau butter. Masukkan 35 gram gula halus, diayak terlebih dahulu. Kita ayak supaya lebih mudah tercampur. Selanjutnya kita aduk sampai tercampur rata menggunakan whisk. Cukup sampai rata, jangan sampai margarin atau menteganya mengembang, supaya nastarnya tetap bulat dan gak melebar ketika dipanggang. Pastikan udah lembut teksturnya seperti ini. Masukkan 2 kuning telur. Masukkan kuning telur satu persatu. Aduk rata. Sebentar aja. Kemudian masukkan satunya lagi dan aduk rata kembali. Tambahkan setengah sendok teh garam. Masukkan 27 gram susu bubuk dan 25 gram tepung maizena. Aduk sampai rata. Selanjutnya kita ayak tepung terigu sebanyak 275 gram. Sebaiknya gunakan tepung terigu protein rendah. Kita ayak supaya nggak menggumpal dan mudah tercampur. Ini aku sisakan sedikit untuk mengontrol konsistensi adonan. Selanjutnya kita campur rata menggunakan spatula sampai tercampur dan membentuk adonan. Kira-kira seperti ini, jangan terlalu lama. Kalau udah selesai, kita beri tutup. Dan selanjutnya kita masukkan dulu ke dalam kulkas untuk menjaga suhu adonan supaya nggak cepat mengeluarkan minyak. Kita masukkan ke kulkas selama 15 menit, tapi ini opsional. Kalau mau cepat, bisa langsung diberi isian juga nggak apa-apa. Selanjutnya kita bagi adonan menjadi beberapa bagian sama rata. Kalau ditimbang beratnya masing-masing 8 gram. Teman-teman boleh membagi menggunakan sendok takar seperti ini biar cepat. Lakukan sampai selesai. Beri tutup supaya adonan gak cepat kering. Di sini aku udah siapkan isian nastar yang sudah dibulat-bulatkan. Beratnya masing-masing 4 gram. Jadi berat isian ini idealnya adalah setengah dari berat kulitnya. Ambil satu adonan yang sudah kita bagi-bagi tadi, pipihkan. Kemudian kita ambil isian menggunakan tusuk gigi atau lidi. Tutupi isian menggunakan adonan sampai rata. Kemudian kita bulat-bulatkan adonan sampai halus. Kira-kira seperti ini. Lakukan sampai selesai. Susun di atas loyang yang sudah dialasi kertas baking. Kita akan panggang menggunakan suhu rendah yaitu 130 sampai 140 derajat Celcius. Menggunakan api bawah aja. Sebaiknya letakkan di rak tengah atau rak atas. Panggang selama 30 sampai 55 menit atau sampai permukaannya kering merata. Aku pakai oven fantasi 2 dari Mito. Oven fantasi 2 ini ada double thermostat dan fermentation function. Double thermostat ini artinya untuk api atas dan bawahnya itu bisa kita atur suhunya masing-masing. Jadi suhunya bisa lebih terkontrol. Disertai tombol oktagon yang lebih menarik, fiturnya juga lebih lengkap. Setelah dipanggang selama 50 menit, di aku 50 menit, tapi tiap oven bisa berbeda.
Pastikan semua permukaannya udah berubah putih, udah nggak ada lagi bagian yang belum matang. Angkat. Kemudian kita diamkan sampai dingin sekitar 30-60 menit baru bisa kita oles. Setelah nastarnya udah dingin, siapkan dulu bahan olesan. Ini adalah 2 kuning telur ditambah setengah sendok makan minyak goreng dan beberapa tetes pewarna makanan kuning tua, yaitu di sini aku pakai sekitar 4-6 tetes. Kita oleskan menggunakan kuas ke permukaan nastar. Oleskan sesuai selera. Mau bagian atas aja atau setengah nastar atau full olesannya boleh disesuaikan sesuai selera aja. Kalau udah selesai dioles, kita diamkan sekitar 5 menit. Setelah 5 menit, olesannya udah kering, kita oles kembali mulai dari yang pertama kali dioles. Lakukan sampai selesai. Ini bisa 2-3 kali oles. Di sini aku cukup 2 kali aja. Panggang kembali di suhu 120 derajat Celcius. Panggang sampai olesannya kering dan sampai dapat warna yang diinginkan. Waktu sekitar 12-20 menit atau menyesuaikan dengan oven masing-masing. Angkat dan biarkan dingin, baru bisa kita masukkan ke dalam toples. Setelah dingin, kita bisa usap dulu embun minyak yang ada di permukaan nastar. Jadinya semakin kinclong. Lakukan sampai habis. Dan ini dia, nastarnya udah jadi, cakep banget, kinclong, dan gak melebar. Bisa teman-teman kemas di paper cup atau langsung disusun di dalam toples. Rasanya ini enak, enggak enak, wangi, kulitnya gurih, isiannya manis, di mulut langsung lumer, enak banget. Untuk resep nastar ini, aku mencoba membandingkan beberapa merek butter terkenal yang sering ada di pasaran. Dengan catatan, masing-masing dicampur margarin dengan perbandingan 1:1. Buat tahu setelah dicampur margarin apakah tetap nampol wanginya, juga mau lihat dari segi teksturnya dan juga rasanya mana sih yang paling enak. Disclaimer dulu ya, video ini tidak disponsori oleh merek butter tertentu dan selera tiap orang tuh bisa berbeda-beda. Perbandingan ini terbatas hanya pada kue nastar dengan resep ini. Untuk aplikasi pada jenis makanan lain tentu aja hasilnya bisa berbeda ya. Butter yang aku bandingin ada Anchor, Blue Triangle, Golden Churn, Elvire, dan Wiseman. Langsung aja ya, aku review satu persatu. Mulai dari yang Anchor, teksturnya lembut, wangi, enak. Cuman lembutnya itu kalau masuk di mulut nggak langsung pecah gitu ya. Yang kedua, Blue Triangle, setelah masuk mulut langsung pecah. Ada teksturnya dibanding Anchor. Bedanya ini langsung kerasa untuk di teksturnya. Ini lebih wangi juga dibandingkan Anchor. Yang tiga, Golden Churn. Kalau teksturnya lembut kayak Anchor tapi masih sedikit pecah di mulut. Wanginya kurang lebih aja sih sebenarnya, cuman menurutku masih lebih wangi Anchor. Yang keempat, Elvire. Wangi tapi wanginya agak beda. Teksturnya lebih lumer dibandingkan Blue Triangle. Ini enak banget. Aku langsung suka karena dari rasa dia beda dari yang lain. Yang kelima, Wiseman. Wanginya udah paling juara sih, udah paling menonjol. Untuk tekstur dia juga paling lumer. Cuman untuk rasanya kalau menurutku masih lebih enak Elvire. Nah, itu review dari aku. Selain itu aku juga bagiin sampel ke 6 orang. Aku gak termasuk ya. Walaupun hasilnya berbeda-beda tapi bisa disimpulkan mayoritas tester menyatakan paling wangi dan paling lumer itu Wiseman. Untuk rasa yang paling enak, 2 orang memilih Wiseman, 2 orang memilih Elvire, 1 orang memilih Anchor, dan 1 orang memilih Blue Triangle. Perlu diingat selera tiap orang itu berbeda-beda ya. Semua kesimpulannya udah aku tulis di kolom deskripsi. Bisa dicek ya teman-teman. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat nastar viral yang cantik banget. Cara bikinnya gampang banget.
no ribet-ribet club. Cocok buat sajian hari raya atau ide hampers dan jualan. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita siapkan secukupnya selai nanas. Ini nggak nyampai 500 gram yang dipakai. Bisa buat sendiri atau beli jadi di toko bahan kue. Kalau mau buat sendiri, dulu aku pernah bikin video tutorialnya. Teman-teman cek di kolom deskripsi ya. Bulat-bulatkan selai nanas. Sesuaikan dengan cetakan jam tart yang teman-teman gunakan. Ini aku pakai cetakan nomor 103. Jadi untuk membulat-bulatkan selai nanasnya, ini aku menggunakan sendok takar ukuran setengah sendok teh ya. Bulat-bulatkan selai terlebih dahulu. Kalau udah cukup, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita buat adonan. Siapkan wadah, masukkan 200 gram margarin atau butter atau boleh di mix. Ini aku campurkan butter dengan margarin ya. Tambahkan 45 gram gula halus. Diayak terlebih dahulu supaya nggak menggumpal. Aduk rata menggunakan spatula. Kalau udah rata, masukkan 1 kuning telur dan setengah sendok teh pasta vanila. Boleh diganti pakai 1/4 sendok teh vanili bubuk kalau nggak ada pasta vanila. Kemudian ini kita aduk sebentar sampai rata. Kalau udah rata, masukkan 40 gram susu bubuk dan 40 gram tepung maizena. Aduk kembali sampai tercampur rata. Kalau sudah rata, terakhir kita masukkan 300-320 gram tepung terigu protein rendah. Bisa juga pakai tepung terigu protein sedang, tapi hasilnya akan lebih maksimal kalau teman-teman pakai terigu protein rendah ya, supaya hasilnya lumer. Masukkan terigu secara bertahap, jangan langsung dituangkan sekaligus. Sambil kita aduk-aduk rata menggunakan spatula, sambil ditambahkan terus tepungnya. Kalau udah mulai susah ngaduknya, ini kita lanjutkan mencampur adonan menggunakan tangan yang bersih. Terigunya menyesuaikan dengan konsistensi adonannya ya teman-teman, sampai konsistensinya pas. Konsistensi adonan yang pas itu nggak kelembekan dan mudah untuk dibentuk ya. Kira-kira seperti ini udah cukup. Ambil sebagian adonan, kemudian kita pindahkan ke alas datar, padatkan dan agak pipihkan. Kemudian kita beri alas plastik bersih, gilas menggunakan rolling pin sampai ketebalannya pas, nggak terlalu tipis dan juga nggak ketebalan. Cetakannya dibalur ke terigu tipis-tipis terlebih dahulu. Kemudian kita cetak adonannya seperti ini. Tekan bagian tengahnya. Angkat dan keluarkan adonan dengan hati-hati. Lepaskan dari cetakannya perlahan. Hasilnya jadi seperti ini. Pindahkan ke loyang yang udah dioles margarin tipis atau dialasi kertas baking. Lakukan sampai selesai. Selanjutnya kita akan membuat adonan jaring untuk menghias kue keringnya nanti. Siapkan wadah kecil, masukkan 30 gram margarin atau butter, tambahkan 15 gram gula halus, sebaiknya gula halusnya udah diayak ya, dan masukkan 20 gram tepung terigu. Aduk menggunakan spatula sampai rata dan halus. Kira-kira hasilnya jadi seperti ini. Pindahkan ke piping bag atau plastik segitiga. Kemudian potong ujung plastiknya. Ini siap untuk digunakan. Nah, sekarang kita kembali ke adonan. Kita akan beri kuning telur dan campurkan dengan sedikit air untuk olesan. Oleskan kuning telur di permukaan adonan. Cukup di pinggirannya aja seperti ini.
Lakukan sampai selesai. Kemudian letakkan selai nanas yang udah dibulat-bulatkan. Kemudian tekan-tekan dan bentuk menyerupai kubah. Lakukan sampai selesai. Dan hasilnya seperti ini. Terakhir kita aplikasikan adonan jaring dan bentuk jaring-jaring di atas adonan dan selai nanas. Maaf ya kalau ini kurang rapi, teman-teman bisa bikin lebih rapi lagi daripada ini ya. Lakukan sampai selesai. Dan ini sebelum dipanggang aja udah kelihatan cantik banget ya. Ini udah siap untuk dipanggang. Kita panggang di oven yang udah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 140 sampai 150 derajat Celcius. Panggang selama 30 sampai 40 menit atau menyesuaikan dengan oven masing-masing. Dan ini aku pakai api atas bawah. Kalau teman-teman pakai oven tangkring itu bisa banget menggunakan api sedang agak kecil sedikit. Untuk durasinya menyesuaikan aja dengan oven masing-masing ya. Kalau udah matang dan olesan kuning telurnya udah terlihat cantik warnanya, angkat. Dan ini dia, nastar Rosalinda udah matang. Tunggu dulu biarkan dingin, baru kita pindahkan ke dalam toples atau wadah kedap udara untuk penyimpanannya. Nastar Rosalinda yang cantik ini siap disajikan. Tampilannya cantik banget, cara bikinnya juga gampang, gak seribet bikin nastar klasik. Buat jualan dan ide hampers lebaran ini oke banget. Untuk rasanya, adonannya lumer, pulen, lembut di mulut, ditambah selai nanas legit yang manis dan asam. Pecinta nastar wajib cobain nastar Rosalinda ini ya. Makasih udah nonton, maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat nastar spesial yang lembut dan lumer di mulut. Plus tips biar nastarnya nggak retak-retak dan lebih tahan lama. Ini enak banget, sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan 100 gram butter. Kalau nggak ada, boleh butternya diganti pakai margarin. Perbedaan margarin dan butter itu bisa cek di pojok kanan atas. Masukkan 100 gram margarin. Kemudian 35 gram gula halus atau gula pasir yang udah di blender halus. Masukkan setengah sendok teh garam. Aduk sampai tercampur rata menggunakan whisk atau spatula. Ini nggak perlu dikocok sampai mengembang, kocok asal sampai rata aja. Kalau kalian kocok sampai mengembang, itu bakalan lebih rawan beleber ketika dipanggang nantinya. Jadi hasilnya nggak cantik dan nggak membulat dengan sempurna. Jadi cukup sampai rata aja seperti ini. Masukkan 2 kuning telur. Aduk sampai rata. Ini sebentar aja ya. Masukkan 27 gram susu bubuk. Dan 25 gram tepung maizena. Aduk sampai rata. Kalau sudah rata seperti ini, yang terakhir kita akan memasukkan tepung terigu sebanyak 275 gram. Nah, untuk tepung terigu ini bisa pakai yang sudah disangrai ataupun yang tanpa disangrai. Untuk lebih jelasnya nanti kita bahas di akhir video ya. Tepung terigunya diayak terlebih dahulu. Terigu ini kita masukkan secara bertahap, jangan langsung sekaligus. Terigunya kita masukkan bertahap itu karena kelembaban tepung itu kan berbeda-beda. Jadi nanti biar adonannya mudah dibentuk, nggak kelembekan atau juga nggak terlalu keras. Aduk dulu pakai spatula sampai tercampur rata.
Nah, selanjutnya kita tambahkan terigunya lagi. Aduk lagi sampai rata, hingga konsistensi adonannya pas. Nah, seperti ini menurutku sudah cukup. Adonannya udah mudah dibentuk seperti ini. Total terigu yang aku gunakan itu pas ya, yaitu 275 gram. Langkah selanjutnya, tutup wrap atau kain bersih. Masukkan adonan ini ke dalam kulkas selama 15 menit untuk membantu menjaga supaya lemak dari butternya itu nggak gampang leleh di suhu ruang. Tapi ini opsional, boleh kalian skip. Setelah 15 menit, aku akan bagi adonannya supaya sama rata. Boleh ditimbang beratnya 7-8 gram. Cuman kalau ditimbangin satu-satu itu nantinya bakalan lebih lama. Di sini aku pakai sendok takar ukuran 1 sendok teh. Kalau ditimbang beratnya setara 7 gram. Lakukan sampai selesai. Kalau udah selesai, beri tutup wrap atau kain bersih. Kita jaga adonannya supaya nggak kering. Sambil langsung aja kita bentuk dan beri isi adonannya. Ambil satu adonan. Kemudian pipihkan, beri isian selai nanas yang sudah dibulatkan. Selai nanas ini udah aku bulat-bulatkan dan dimasukkan ke dalam kulkas. Jadi kalau udah dibulatkan seperti ini akan lebih mudah membentuknya. Resep selai nanas bisa dilihat di video sebelumnya. Tutup, pastikan tertutup dengan rapat. Bulatkan adonannya. Jangan lama-lama membulatkannya sampai rapat dan mulus seperti ini. Kita ulangi lagi ya. Ambil adonan, pipihkan, beri isian selai nanas. Tutup dengan rapat dan merata. Bulat-bulatkan sampai mulus. Susun di loyang yang sudah dialasi kertas baking. Lakukan sampai habis. Panaskan oven di suhu 140 sampai 150 derajat Celcius selama 15 menit. Sambil menunggu ovennya panas, kita simpan lagi cookiesnya di dalam kulkas. Tapi ini opsional ya, kalau kalian malas juga nggak apa-apa. Setelah ovennya panas, panggang di suhu rendah yaitu 130 sampai 140 derajat Celcius, api bawah aja. Boleh di rak tengah atau rak atas, jangan ditaruh di rak bawah supaya cookiesnya nggak rawan retak atau melebar. Panggang selama 20 sampai 30 menit atau menyesuaikan dengan oven masing-masing. Panggang sampai permukaan cookiesnya benar-benar kering dan maksimal mengembang, kira-kira seperti ini. Di aku 25 menit ya. Keluarkan dari oven dan biarkan cookies dingin kira-kira sekitar 30 menit. Setelah cookiesnya dingin, kita buat olesan dari 1 kuning telur, 2 sendok makan minyak goreng, dan tambahkan beberapa tetes pewarna makanan kuning. Aku pakai kuning muda, kalian bisa pakai kuning tua juga boleh. Campur rata. Ini aku ada kesalahan ya teman-teman, mencampurkannya pakai kuas. Lebih baik pakai sendok untuk mencampurkannya ya. Mohon maaf, jangan dicontoh bagian yang ini ya. Kemudian kita saring terlebih dahulu. Oles ke permukaan nastar. Lakukan sampai selesai. Diamkan sekitar 5 menit sampai olesannya kering, baru bisa kita oleskan lagi untuk olesan kedua. Lakukan pengolesan untuk yang kedua kalinya. Teman-teman bisa oles 3 kali, atau kalau dioles sekali pun tuh sebenarnya juga masih oke-oke aja. Diamkan lagi 5 menit. Kemudian panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya.
Kali ini pakai api atas, panggang di suhu rendah yaitu 110 sampai 120 derajat Celcius selama kurang lebih 10 menit atau sampai warna olesannya berubah seperti yang diinginkan. Kalau sudah, angkat dan biarkan suhunya turun terlebih dahulu, pindahkan ke cooling rack. Kalau sudah dingin atau suhunya udah turun, biar lebih cantik, susun di cup kertas mini seperti ini. Kemas di dalam toples atau wadah kedap udara. Ini enak banget, kulit nastarnya berasa gurih, aroma butter, isian nanas legit, harum, manisnya pas, super lumer. Layak jual dan hati-hati habis duluan sebelum lebaran. Seperti yang udah aku jelaskan di awal sebelumnya, sebenarnya bikin nastar itu bagusnya pakai tepung terigu yang disangrai atau tidak disangrai sih. Terigu yang disangrai itu punya beberapa keuntungan, yaitu membuat daya simpan cookies jadi lebih tahan lama, aroma cookiesnya lebih harum, dan menurutku ya, aroma butternya tuh jadi lebih keangkat dan membuat tekstur nastar menjadi super lumer dan lebih halus. Untuk membuat nastar yang lembut dan lumer, sebaiknya menggunakan terigu protein rendah. Nah, kalau pakai terigu protein rendah, itu kita nggak perlu sangrai lagi. Karena kelembaban terigu protein rendah itu lebih rendah. Nanti bakalan sangat kering dan hasilnya malah nggak bagus di nastarnya. Sedangkan kalau teman-teman mau sangrai dulu terigunya, gunakan terigu protein sedang, itu akan jauh lebih maksimal. Ini akan membawa nastar kita lebih baik lagi dan juga daya simpannya lebih tahan lama. Tentu aja itu semua kembali lagi ke kebutuhan dan selera masing-masing. Ikutin step by stepnya dengan benar dan juga harus kenal dengan suhu oven masing-masing. Makasih udah nonton, maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat nastar Taiwan. Kalau nastar Taiwan ini identik dengan ukurannya yang jumbo dan teksturnya yang lebih renyah. Dan kita buat bentuknya bentuk nanas ya. Unik banget. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan 65 gram butter. Masukkan 35 gram margarin. Kemudian 20 gram gula halus atau gula pasir yang udah di blender halus. Tambahkan setengah sendok teh pasta vanila. Aduk sampai tercampur rata menggunakan whisk atau spatula. Ini nggak perlu dikocok sampai mengembang, kocok asal sampai rata aja. Kalau udah tercampur rata seperti ini, masukkan 1 kuning telur. Aduk sampai rata. Bentar aja, cukup sampai rata aja seperti ini. Masukkan 27 gram susu bubuk. Aduk rata kembali. Kemudian masukkan 40 gram tepung maizena. Aduk sampai rata. Dan ini udah rata ya teman-teman. Selanjutnya masukkan tepung terigu protein rendah sebanyak 100-110 gram. Nah, untuk tepung terigu ini diayak terlebih dahulu dan dimasukkan secara bertahap atau jangan langsung dimasukkan sekaligus. Aduk dulu pakai spatula sampai tercampur rata. Tambahkan lagi terigunya sampai adonan yang terbentuk mudah untuk dipulung atau dibentuk. Aduk lagi sampai rata hingga konsistensi adonannya pas. Nah, seperti ini menurutku udah cukup ya. Adonan mudah dibentuk seperti ini. Selanjutnya ini akan aku timbang dan akan dibagi menyesuaikan ukuran cetakan yang aku gunakan.
Di sini aku menggunakan cetakan nastar Taiwan berbentuk nanas. Ukurannya jumbo dan ini fit dengan berat adonan ditambah dengan selai nanas yang total beratnya 33 gram. Untuk cetakan yang aku pakai ini, berat selai 7 gram, berat adonan nanas 16 gram, dan berat adonan daun 10 gram. Untuk bentuk dan jenis cetakan nastar Taiwan lainnya, teman-teman bisa menyesuaikan sendiri dengan berat adonannya ya. Kemudian bagi adonan masing-masing untuk adonan buah nanas dan adonan daun nanas. Nah, ini udah aku bagi untuk yang buah nanasnya. Dari satu resep ini nantinya bisa menghasilkan kira-kira 11 nastar jumbo dengan cetakan yang sama seperti punyaku ya. Untuk adonan daun nanasnya, campurkan dengan 1 gram bubuk green tea atau pewarna makanan hijau. Aduk sampai tercampur rata. Kalau dirasa susah mencampurkannya dengan spatula, teman-teman bisa menggunakan tangan yang bersih. Tapi jangan lama-lama ya, cukup sampai tercampur rata aja. Nah, ini udah tercampur rata. Selanjutnya, bagi lagi menjadi 11 bagian atau menyesuaikan jumlah adonan buah nanas. Ambil 1 adonan buah nanas. Kemudian pipihkan. Beri isian selai nanas yang sudah dibulatkan. Resep selai nanas bisa dilihat di video sebelumnya ya, aku udah pernah buat di sana. Tutup selai nanas dengan adonan hingga rapat. Bulatkan adonannya, jangan lama-lama membulatkannya sampai rapat dan mulus seperti ini. Ini udah cukup ya. Lakukan memberi selai nanas sampai adonan buah nanasnya habis. Selanjutnya, bulat-bulatkan adonan daun nanas. Cukup sampai bulat dan mulus seperti ini. Lakukan sampai adonan daun nanasnya habis. Susun cetakan di loyang yang sudah dialasi kertas baking. Nah, ini kertas bakingku habis ya, jadi aku nggak beri kertas baking. Dan ini nggak perlu dioles apa-apa. Masukkan adonan buah nanas dan adonan daun nanas ke dalam cetakan dengan susunan seperti ini. Kemudian tekan dengan pipa cetakannya sampai terasa penuh dan rata. Cetakannya ini bisa ikut dipanggang atau bisa juga dilepas seperti ini. Ulangi lagi sampai selesai. Kalau udah selesai, beri motif buah nanas dengan menggunakan tusuk gigi atau garpu atau pisau. Ini aku pakai pisau makan ya. Aku beri motif sederhana seperti ini. Untuk daunnya jangan lupa diberi motif juga ya. Kalau teman-teman nggak mau repot-repot memberi motif, bisa juga menggunakan cetakan nanas yang bentuknya seperti cetakan mooncake. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya, kita panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 140 sampai 150 derajat Celcius selama 23 sampai 30 menit. Kalau teman-teman pakai oven yang lebih besar, letakkan di rak tengah dan gunakan suhu 150 derajat Celcius, api bawah dahulu. Di tengah perjalanan, ganti ke api atas. Panggang sampai maksimal mengembang, dan untuk menghindari retak berlebih, suhunya jangan dinaikkan lagi ya. Intinya, teman-teman harus mengenali suhu oven masing-masing. Setelah mengembang maksimal, angkat, dan biarkan suhunya turun terlebih dahulu. Nastar Taiwan itu aslinya nggak diberi olesan ya, tapi ini aku mau beri olesan supaya semakin cantik. Seperti yang umumnya dijual juga biasanya dikasih olesan. Bahan olesannya 1 kuning telur, 2 sendok teh minyak goreng, 1 sendok teh kental manis. Aduk sampai rata. Gunakan kuas dengan tip halus seperti ini. Oleskan ke permukaan nastarnya. Nah, seandainya teman-teman menemui retak di nastar kalian, itu nggak masalah sebenarnya. Karena nastar ini wajar kalau retak. Cuma kita bisa meminimalisir supaya nggak muncul retak atau retaknya berlebihan. Contohnya kayak gini ya. Ini retak-retak di bagian yang diberi motif. Yang penting nastarnya itu udah maksimal mengembang. Nanti kalau diberi olesan, retaknya itu bakalan ketutup.
dan nggak kelihatan lagi. Ini kita tutup aja bagian retaknya dengan olesan kuning telur seperti ini. Jangan lupa daunnya juga diberi olesan ya. Kalau sudah selesai dipoles, panggang lagi di suhu yang sama selama 5 menit atau sampai olesannya matang. Angkat dan biarkan suhunya turun terlebih dahulu. Tunggu benar-benar dingin baru boleh dikemas. Kalau sudah dingin atau suhunya udah turun, biar lebih cantik, kemas dengan packaging khusus untuk nastar Taiwan. Dan ini aku cuma menggunakan packaging yang aku punya aja. Teman-teman bisa cari packaging khusus nastar Taiwan di marketplace ya. Biasanya menggunakan mika atau wadah nastar, kemudian dimasukkan ke dalam plastik cookies khusus nastar Taiwan. Jadi biasanya ada gambar nanasnya di plastiknya itu. Setelah itu, di-seal supaya tertutup rapat dan dimasukkan ke dalam kotak. Nastar Taiwan ini ukurannya jumbo. Pastikan kita memanggang sampai benar-benar matang biar rasanya juga enak. Ini lebih renyah dibandingkan nastar biasa, namun tetap lumer dan lembut banget di mulut. Selamat mencoba ya. Makasih udah nonton. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan membuat selai nanas untuk isian nastar. Sebelum membuat selai nanas, hal terpenting yang jangan sampai terlewatkan adalah pemilihan buah nanas yang tepat. Pilih jenis buah nanas dengan kandungan serat lebih banyak, tekstur serat kasar, dan kandungan air lebih sedikit. Biasanya yang dipakai itu adalah nanas Palembang, tapi ini bukan berarti nanas lain tuh nggak bisa digunakan ya. Kalau teman-teman bisa memilih, pilih nanas Prabu Muli atau nanas Palembang untuk hasil yang lebih baik. Kemudian dilihat dari warnanya, pilih buah nanas yang tua tapi belum terlalu matang. Warna kulitnya hijau kekuningan, udah mulai kuning tapi masih ada hijau-hijaunya ya teman-teman. Dia akan memberikan rasa asam yang pas, jadi nggak terlalu manis dan juga nggak boros gula nantinya. Kandungan airnya juga nggak terlalu banyak dibandingkan dengan yang benar-benar matang, dan juga mengandung senyawa pektin yang lebih banyak yang akan membuat selai nanasnya lebih awet dan tahan lama. Nah, sekarang langsung aja kita buat selai nanasnya sama-sama. Kupas kulit nanas terlebih dahulu, dan ini dia setelah dikupas kulitnya dan dicuci bersih. Totalnya aku pakai 3 buah seukuran ini. Ini lumayan besar ya ukurannya. Kalau kalian pakai nanas madu mungkin butuh 5 atau 6 buah. Nanti kita timbang dulu ya. Semua bagian nanas ini akan digunakan untuk membuat selai nanas, termasuk mata nanas dan bagian tengahnya juga. Iya, mata nanasnya juga dipakai ya. Kalian jangan khawatir bakalan gatal, karena nanti setelah dimasak nggak akan ada rasa gatal sama sekali. Mata nanas ini rahasianya selai nanasnya nggak menghitam, lebih harum dan nantinya akan lebih awet. Potong-potong terlebih dahulu. Ini nanti akan aku proses dengan chopper biar cepat dan praktis. Untuk hasil terbaik memang sebaiknya diparut ya teman-teman, pakai parutan keju biar hasilnya berserat panjang. Nanti di akhir akan aku tunjukkan juga hasil kalau diparut itu gimana. Aku udah bikin yang versi diparut, cuma untuk kali ini aku pilih pakai chopper aja biar nggak ribet dan lebih praktis. Masukkan ke dalam chopper atau blender. Kalau kalian pakai blender, dipotongnya kecil-kecil lagi ya daripada ini, dan jangan ditambahkan air sedikit pun. Karena nanas ini udah mengandung air, jadi nggak perlu ditambah air lagi. Nanti masaknya bakalan bisa tambah lama. Prosesnya jangan sampai terlalu halus. Kira-kira seperti ini udah cukup. Sekarang ditimbang dulu. Berat totalnya adalah 1,5 kg atau 1.500 gram. Nah, untuk per 500 gramnya kita memerlukan gula pasir sebanyak kurang lebih 100 gram. Berarti ini butuh 300 gram gula pasir. Nanti kalau kurang bisa kita tambahkan lagi.
Selanjutnya, masak nanas hingga airnya benar-benar menyusut. Gunakan wajan anti lengket untuk hasil yang lebih baik. Masak di api sedang sambil sesekali diaduk. Kalau sudah mendidih, masukkan 1 sendok teh garam. Kemudian aduk lagi. Tunggu sampai airnya menyusut. Ini bisa kita tinggal-tinggal ya sambil ngerjain pekerjaan yang lain. Nggak usah ditungguin terus. Yang penting sesekali ditengok dan diaduk-aduk aja. Waktu yang dibutuhkan itu kira-kira 30-45 menit sampai airnya benar-benar menyusut. Nah, setelah airnya benar-benar menyusut seperti ini, kecilkan ke api sedang cenderung kecil. Masukkan gula sebanyak 300 gram. Masukkan bumbu aromatik 1 batang kayu manis dan 5-6 cengkeh. Kalau nggak suka boleh di skip aja. Aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Begitu gulanya masuk, akan berair lagi dan kita biarkan benar-benar menyusut. Sambil sesekali diaduk. Boleh ditinggal, tapi lebih sering diaduk ya dibandingkan yang sebelumnya. Gula ini kita masukkan setelah airnya menyusut supaya gula nggak terlalu lama dimasak untuk mencegah karamelisasi yang bisa bikin selai nanasnya keras dan mengkristal. Setelah menyusut airnya seperti ini, teman-teman boleh cicipin dulu. Kalau gulanya kurang, boleh ditambahkan lagi. Dan ini belum benar-benar kering ya teman-teman. Kita aduk-aduk lagi. Mulai diaduk dengan cepat. Kalau sudah seperti ini, jangan ditinggal. Pokoknya kita aduk aja sampai lebih kering dan teksturnya lebih lihat lagi. Tapi jangan terlalu lama juga ya. Hasil akhir akan lebih berat seperti ini. Kalau kita angkat, dia akan terjatuh tapi sangat pelan-pelan terjatuhnya. Selanjutnya matikan kompor, pindahkan ke wadah bersih. Hasil akhir dari 1,5 kg nanas, aku dapat 690 gram selai nanas. Selanjutnya biarkan sampai suhunya benar-benar turun terlebih dahulu, dibiarkan terbuka aja. Oh iya, aku akan menunjukkan hasil kalau diparut itu seperti apa. Hasilnya akan lebih cantik, lebih berserat seperti ini. Antara yang diparut dan yang diproses pakai chopper atau blender itu kembali lagi dengan pilihan masing-masing ya teman-teman, sesuaikan dengan kebutuhan aja. Kalau sudah dingin, siap digunakan. Untuk hasil terbaik, tutup wrap atau masukkan ke dalam wadah kedap udara. Diamkan terlebih dahulu semalaman biar lebih set. Nah, ini dia setelah keesokan harinya. Teksturnya seperti ini, legit, moist, dan pastinya akan mudah dibentuk. Untuk isian nastar bisa ditimbang beratnya atau ditakar dengan sendok ukur. Aku ukur di sendok ukur dulu, setengah sendok teh ya ukurannya. Kalau ditimbang beratnya kira-kira 4 gram. Tangan harus dalam keadaan lembab, bukan basah. Basahi tangan dengan sedikit air bersih seperti ini, atau teman-teman bisa pakai sarung tangan plastik atau nilon. Bentuk sesuai selera. Ini dibulatkan karena nantinya akan jadi isian nastar klasik. Selai nanas untuk isian nastar ini gampang banget dibentuk, bahkan pakai jari aja seperti ini juga bisa dibulat-bulatkan. Nah, ini dia setelah selesai dibulat-bulatkan. Bisa langsung kalian gunakan atau bisa disimpan dulu dipakai besok atau hari H kapan aja teman-teman pengen bikin nastar. Untuk info penyimpanannya aku tuliskan di kolom deskripsi. Selamat mencoba, maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.